Aldi merasa lega ketika dokter mengabarkan operasi sudah selesai dan mengabarkan kalau anak yang lahir adalah laki-laki. "Bagaimana dengan keadaan mereka?" tanya Aldi antusias. "Anak Bu Mia harus menjalani perawatan intensif dan masuk inkubator karena lahir prematur dan berat badannya kurang." Dokter memberi penjelasan, "Yang penting sudah lahir dengan selamat dan tolong berikan perawatan yang terbaik," ujar Aldi. "Tapi Bu Mia," dokter pun menjelaskan kondisi Mia. "Mia harus menjalani perawatan intensif pasca lahiran sesar, sekaligus pengangkatan rahim, dikarenakan kanker yang dideritanya." Leo memang sudah mendapat kuasa untuk menandatangani semua dokumen, sementara menunggu orang tua Mia datang. Leo dan Anissa turut mengurus Mia bersama dengan Aldi. Kondisi Mia terbilang lemah, namun baik orang tua maupun kerabatnya belum ada yang datang karena adanya suatu hambatan. Alhasil malam ini Leo, Anissa dan Aldi menjaganya. "Maaf, hanya boleh satu orang saja yang menunggui pasien. Yang lainnya bisa menunggui secara bergiliran." Seorang satpam yang memeriksa ruangan pun memberikan interupsi. Leo, Anissa dan Aldi saling tatap untuk sekilas. "Saya saja Mas," ujar Anissa. Tentu saja, dia tak mau suaminya yang menjaga Mia. Wanita itu tidak bisa dipercaya. Leo menggeleng. "Kamu pulang dan istirahatlah, biar Aldi yang menjaganya. Dia kan jomblo," sahut cepat Leo. Mendengar perkataan Leo, Aldi mendengus sebal. Sedangkan, Anissa terkekeh sambil geleng-geleng kepala. "Iya, aku jomblo. Tidak usah dipertegas juga kali," cibir Aldi dengan muka masam. Leo yang sebenarnya bercanda pun tertawa pelan, karena takut berisik. "Ini kan rumah sakit, Mas Leo." Semua menoleh ke arah Mia, rupanya dia sudah sadar. Semua mendekat. "Mas Leo," tatapan Mia lekat ke arah Leo dengan sendu. "Iya," jawab Leo sambil mendekat, tetapi tangannya menggenggam erat tangan Anissa. Hati Anissa sudah berdebar keras, memikirkan permintaan Mia. Merasa takut kalau Leo pada kenyataannya tak bisa menolak permintaan Mia. Karena merasa kasihan melihat keadaannya. "Mas anakku," tangannya bergerak, hendak meraih tangan Leo. Tapi, Leo tak menghiraukannya. "Anakmu baik," sahut Leo dengan nada lembut. Matanya berkilauan dengan buliran bening, merasa kasihan melihat kondisi Mia saat ini. Bibir Mia tersenyum samar, sinar matanya tampak redup. "Syukurlah," lirih suaranya. "Bagaimana dengan permintaanku Mas? Bisakah kamu memenuhinya? Kumohon." Suara Mia terdengar lembut dan lemah tak berdaya. Anissa meremas tangan Leo yang sedang menggenggam tangannya. Leo mengembuskan napas pelan, jika mengatakannya sekarang, bukankah kondisi kesehatannya sedang menurun? Itu sungguh tidak baik. Bagaimana kalau dia jadi drop? Anissa mendongakkan kepala, menatap suaminya. Kesal, karena Leo hanya diam tak merespon. Bukankah seharusnya dia tegas menolak Mia? Dia yakin rasa kasihan lebih menguasai Leo. Dengan kesal, Anissa melepaskan tautan tangannya dan hendak pergi dari ruangan yang membuat dadanya sesak itu. Tapi, dengan cepat Leo menarik tangan Anissa dan kembali menggenggamnya erat. Dia mengembuskan napas pelan, coba memberi kekuatan untuk menghalau rasa iba untuk hari ini saja. "Maafkan aku Mia, tapi aku sudah menikah. Aku tak bisa menikahi kamu, carilah lelaki lain yang mau sama kamu. Jangan aku. Jangan kau rusak kebahagiaanku dan keluarga kecilku yang baru tumbuh ini," ucap Leo. Meski tadi di awal lidahnya serasa sulit untuk mengeluarkan kata-kata, ternyata setelah berucap, begitu mudah dan lancarnya hingga begitu banyak kata yang keluar. Leo sampai kaget kepada dirinya sendiri, tetapi dia merasa lega. Namun, respon Mia sungguh di luar dugaan. Mereka pikir Mia akan menangis, marah atau memperlihatkan kekecewaan yang besar. Nyatanya, dia malah tetap meyakinkan Leo untuk menikahinya. "Aku tak akan merusak kebahagiaan kalian, aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu dan Rafa." Aku yakin Anissa tak akan menolak, mata sendunya melirik sedih ke arah Anissa.
Anissa terhenyak, dia yang punya hati lembut dan mudah kasihan jadi merasa sedih juga. Tetapi, sekarang bukan saatnya. Dia harus mempertahankan rumah tangganya. Bukankah begitu Nisa, adikku? Lanjut Mia penuh penekanan. Anissa balas menatapnya dengan tatapan lembut, bibirnya menyunggingkan senyuman yang tulus. Lalu berkata, aku memang adikmu, apakah seorang kakak akan tega menyakiti adiknya sendiri? Apakah seorang kakak akan tega merebut suami adiknya sendiri? Dan bukankah tugas seorang kakak memastikan adiknya juga bahagia? Anissa menjawab dengan rentetan pertanyaan yang membuat Mia tak berkutik, dia malu. Leo dan Aldi sampai terkejut mendengar jawaban Anissa, mereka saling lempar senyum. Anissa sungguh lucu pikir mereka, soalnya dia bicara dengan nada merajuk dan sedikit manja. Bukannya nada marah, sinis atau serius. Mia mengubah tatapannya, dia menatap lurus ke atas langit-langit kamar rumah sakit yang berwarna putih itu. Aku tak akan merelakan suamiku untukmu. Ini jawaban tegasku sebagai seorang istri, bukan adikmu. Kalau sekarang, Anissa berkata dengan nada dingin dan sinis. Ayo mas, orang ini tidak bisa dikasih hati. Anissa menarik tangan Leo untuk keluar dari ruangan inap Mia. Lagi-lagi Leo terkejut, istrinya yang menggemaskan ternyata bisa juga bersikap segalak ini. Dan mereka keluar, lalu memutuskan untuk pulang dan istirahat di rumah saja. Rasanya, lelah hati dan badan bercampur menjadi satu menghadapi sikap Mia. Sementara itu, Aldi masih di kamar inap Mia. Kamu masih di sini? Mia melirik Aldi sinis, kenapa? Tanyanya dingin. Aku mau menjadi suamimu, jawab Aldi. Untuk sesaat suasana hening. Mia membolakan matanya terkejut, lalu menatap Aldi lekat. Dia lumayan tampan, meski tak setampan Leo. Lumayan punya duit, meski tak sekaya Leo. Dan yang terpenting, lelaki ini mau menjadi suaminya serta ayah dari anaknya. Bukankah ini sangat bagus? Benarkah? Kamu serius? Mia terlihat antusias. Iya, namun kata ia yang keluar dari mulut Aldi terkesan menggantung, seperti dia akan melanjutkan kata berikutnya. Mata Mia sudah berbinar, wajahnya yang pucat sayu sudah sedikit menunjukkan rona bahagia, tapi hal itu hanya untuk sesaat saja. Karena setelahnya, dia begitu kesal sampai memaki Aldi dan mengusirnya keluar, bahkan kalau sedang tidak sakit ingin rasanya melempar muka Aldi pakai sendal. Iya, tapi aku bohong. Hahaha, kamu jangan mimpi. Aku ingin wanita baik-baik yang menjadi istriku bukan kamu. Aku cuma mau bilang, berhentilah membuat onar dan coba merusak kebahagiaan orang lain. Aldi berkata dengan penuh penekanan. Kamu sudah mencoba merusak hubungan Leo dengan Anissa lewat permintaan konyolmu itu. Lanjut Aldi, kesal. Seharusnya, setelah mendengar pernyataanku tadi, bukannya langsung senang dan menerimanya. Seharusnya kamu tahu diri, dan bagaimana gitu, Aldi geleng-geleng kepala, heran dengan kelakuan Mia. Begitu mudah kamu menerima seorang lelaki, meski kamu tak cukup mengenalnya. Pantas saja kamu, ucapannya terjeda. Mia menatap jengkel Aldi. Apa? Pantas saja apa? Dada Mia sudah naik turun menahan emosi. Berhadapan dengan Aldi sungguh menguras emosinya. Pantas saja kamu sampai menjadi wanita simpanan dan ham. Cukup, itu bukan suara Mia, melainkan seorang perawat pria yang hendak memeriksa kondisi Mia. Sekarang sudah jadwalnya pemeriksaan. Mia meremas selimut salur yang menutupinya sampai bawah dada, lalu memalingkan wajah ke arah lain. Pasti perawat itu mendengar semua perkataan buruk Aldi tentangnya, dia sungguh malu. Aldi diam, menoleh ke arah perawat itu. Kondisi pasien masih belum seluruhnya pulih. Kenapa Anda harus berkata buruk seperti itu? Bukankah menutupi aib seseorang akan lebih baik? Begitu bijak perkataan sang perawat. Aldi mendengus, tapi membenarkan perkataan perawat ini. Iya benar, saya hanya kesal saja, sahut Aldi. Aku pulang dulu Mia,
nanti aku jenguk kamu lagi, pamit Aldi. Tak perlu datang lagi, aku bisa sendiri, sahut Mia dengan cepat dan tanpa menoleh. Baiklah, itu lebih baik, dan Aldi pun pergi dari ruangan itu dengan santai. Perawat itu hanya geleng-geleng kepala dengan kelakuan Aldi. Lalu mulai melakukan tugasnya, memeriksa tensi darah Mia dan menanyakan jika sekiranya ada yang kurang baik. Apa kamu mendengar semua yang dikatakan Aldi? Mia membuang rasa malunya. Perawat yang sedang membereskan peralatannya itu menghentikan aktivitasnya. Iya, maaf saya tak bermaksud menguping, jawabnya dengan rasa bersalah. Mia menggeleng. Terima kasih sudah membela wanita buruk seperti saya, ujar Mia dengan nada sedih. Tak ada wanita yang buruk, yang ada hanya tersesat dalam kesalahan. Dan jika berusaha memperbaiki diri, maka akan kembali kepada dirinya sebelumnya. Wanita baik, ibu yang baik, istri yang baik, dan teman hidup yang baik, ucap perawat yang usianya lebih muda dari Mia itu, sebelum pergi. Mia mengembuskan napas pelan, merenungi setiap perkataan perawat tadi. Meski masih muda, tapi perkataannya sungguh bijak dan tak menghakimi. Wanita baik, ibu baik, istri baik dan teman hidup yang baik, dia tersenyum getir. Kata baik sepertinya sudah jauh dari dirinya, semenjak meninggalkan Leo dan Rafa dulu. Dia begitu terusik dengan setiap kata yang keluar dari mulut perawat itu. Hingga menghilangkan ketenangannya, dan dia pun menangis dalam diam. Sendiri, sepi, tak ada yang menemani. Ini yang terjadi kepada dirinya saat ini. Dan dia memang merasa pantas merasakannya. Sekilas, dia teringat akan kesalahan pertamanya. Jatuh cinta kepada Leo, hingga nekat menggodanya. Lalu sengaja tak meminum pil penunda kehamilan berharap hamil, dinikahi lalu bahagia dengan Leo. Vira, terserahlah saat itu. Yang penting dirinya bahagia. Dan setelah rumah tangga Leo dengan Vira runtuh, semuanya ternyata tak sesuai ekspektasi. Leo bangkrut, mereka hidup susah. Dia tak kuat, dia ingin jadi nyonya besar kaya raya. Lalu, memilih pergi dengan pria kaya yang hanya menjadikannya simpanan. Meninggalkan Rafa anaknya, Leo suaminya, demi pria yang hanya ingin tubuhnya semata. Sekarang pria itu pergi dengan istri sahnya, jauh tak tahu kemana. Katanya ke luar negeri. Sekarang, dia hamil tanpa suami. Ini sungguh buruk, ini kesalahannya. Dia merenungi semuanya. Dia sadar, semua karena ketamakannya, dia mengerti dirinya kurang bersyukur, selalu berharap lebih dan lebih. Perkataan perawat itu sudah menamparkan dirinya secara telak. Bukan perkataan sinis Aldi, Leo atau Anissa yang menyadarkannya. Tetapi justru perkataan dari seseorang yang tidak diduganya dan sama sekali tidak dikenalnya. Perkataan yang sama sekali tak menghakimi atau menasehatinya. Isak Mia semakin dalam, karena sebuah penyesalan sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, sesekali, Leo, Anissa dan Aldi menjenguk Mia di rumah sakit. Orang tua dan beberapa kerabat Mia memang sudah datang untuk merawatnya. Hari ini Leo kebetulan menjenguk Mia, setelahnya dia berbincang dengan orang tua Mia. Terima kasih Leo, kamu sudah memaafkan dan menjaga Mia. Kamu begitu baik, ucap ayah Mia mewakili. Tak masalah Pak. Selagi istri saya juga tak masalah, sahut Leo. Bapak kadang merasa malu sendiri dengan kelakuannya, desahnya. Leo tersenyum hangat. Masa lalu biarlah berlalu, mari beri kesempatan untuk dia berubah. Seperti kesempatan yang diberikan kepadaku, wajah cantik Anissa tiba-tiba saja melintas di benak Leo. Wanita yang memberinya kesempatan untuk berubah, menerimanya apa adanya, mencintainya tanpa mempermasalahkan masa lalunya yang buruk. Semoga kamu selalu bahagia dengan keluarga barumu, sekarang ibunya Mia yang berkata. Amin, ucap Leo. Setelah bayinya dibolehkan pulang, kami akan membawa mereka ke kampung. Tinggal dengan kami dan hidup tenang, ujar ibunya Mia.
Leo hanya mendoakan untuk kebaikan Mia, anaknya yang baru dilahirkan itu, dan keluarganya. Setelahnya, dia pulang. Saat ini waktu menunjukkan jam 5 sore. Sesampainya di rumah, dia melihat Anissa dan kedua anaknya, yang menyambut dengan riang di depan pintu rumah sederhananya. Hatinya berbunga-bunga, merasakan bahagia dan dipenuhi rasa syukur. Bisa mendapatkan wanita sebaik Anissa, memiliki keluarga utuh. Ada istri, dan kedua anaknya. Ya meski, jauh di sana ada dua anaknya yang lain bersama Vira, mantan istrinya. Leo langsung menggendong dan mengecup pipi Rafa gemas, kemudian menurunkannya kembali, beralih mengusap puncak kepala Risa dan memeluknya. Risa sudah tak mau dicium-cium, dia suka marah. Katanya sudah besar, tak boleh sembarangan cium-cium. Jika ditanya kata siapa, tentu saja jawabnya begini, kata Mama Nisa, kan wanita itu berharga jadi tak boleh disentuh sembarangan, dengan mata mengerjap lucu. Membuat Leo dan Anissa tergelak, gemas dan lucu sekali Risa. Setelah kedua anaknya, sekarang Leo beralih kepada Anissa, istrinya. Pipi wanita yang sedikit cabi itu sungguh menggemaskan. Leo memeluk dan mengecup gemas pipinya. Jadi pingin cepet malam, bisiknya nakal. Pipi Anissa sudah merona merah karena malu mendengar perkataan Leo. Hei, kenapa pipimu merah begitu? Jangan-jangan kamu punya pikiran mesum. Goda Leo dengan mata menyipit dan bibir terangkat sedikit. Apaan sih? Rajuk Anissa, istrinya itu memukul pelan lengan Leo. Leo terkekeh. Ayo gaskon. Mencolek pantat istrinya, lalu menarik tangan Anissa masuk ke dalam rumah. Dasar, cibir Anissa, yang semakin malu dengan kelakuan suaminya. Kedua anaknya sudah dari tadi duluan masuk. Mama sama papa mau ritual dulu, kalian jangan mengganggu dulu ya, ujar Leo kepada Rafa dan Risa. Kedua anaknya itu saling tatap dengan bingung, tak mengerti perkataan papanya. Mas, Anissa mencubit pinggang Leo, dia merajuk. Kesal kepada suaminya yang berkata seperti itu kepada anak-anak. Leo terkekeh geli, merasa lucu dengan sikap istrinya. Sikap Anissa yang kadang manja, sungguh menggoda. Membuatnya gemas dan merasa lucu. Menggemaskan adalah kata yang pas untuk Anissa istrinya. Every day, late at night, not okay, all I want, and I